إن الحمد لله نحمده تعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Masyarul muslimin, jamaah salat Idul Adha yang semoga dirahmati oleh Allah Ta'ala. Kita memuji Allah Ta'ala karena Allah Ta'ala zat yang maha terpuji. Kita bertakbir mengagungkan Allah Ta'ala karena hanya Allah lah zat yang maha agung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Dan kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas seluruh nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat lahir maupun nikmat batin. Wa asbahu alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Allah curahkan kepada kita nikmat-nikmatnya, baik nikmat lahir maupun nikmat batin. Tak sekejap mata pun kita terluput dari nikmat Allah Ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Seluruh nikmat yang ada pada kita semuanya merupakan pemberian dari Allah Ta'ala. Dan di antara nikmat yang begitu besar yang Allah karuniakan kepada sebagian hamba-hambanya adalah nikmat keturunan, nikmat memiliki anak, nikmat memiliki cucu. Yang begitu banyak upaya yang dikerahkan oleh sebagian manusia untuk mendapatkan keturunan, harta yang begitu banyak, waktu yang dicurahkan agar Allah berikan kepada mereka keturunan. Berdoa kepada Allah Ta'ala agar mendapatkan keturunan, itu yang dijalankan oleh kita semua. Begitu pula Nabi-Nabi Allah Ta'ala. Zakaria alaihi salam ketika berdoa kepada Allah Ta'ala, Allah abadikan dalam Al-Quran, Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Wahai Rabbku ya Allah, la tadharni farda, jangan biarkan aku seorang diri. Memiliki keturunan berarti memiliki kawan. Tidak berketurunan, tidak memiliki anak, seolah-olah hidup seorang diri. Sehingga Zakaria alaihissalam berdoa kepada Allah Ta'ala, Rabbi la tadharni farda, ya Allah jangan biarkan aku hidup seorang diri. Meminta kepada Allah Ta'ala agar diberi keturunan, karena keturunan anak sebagaimana disebutkan oleh Allah Ta'ala merupakan perhiasan kehidupan dunia. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan keturunan merupakan perhiasan dunia. Begitu pula Nabi Ibrahim alaihissalam ketika masuk usia 86, 83, belum pula diberi karunia oleh Allah Ta'ala berupa keturunan. Namun Ibrahim alaihissalam tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Terus menerus berdoa kepada Allah Ta'ala, yang doanya Allah abadikan dalam Al-Quran, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah karuniakanlah kepadaku anak yang soleh. Yang alhamdulillah doa Ibrahim alaihissalam Allah kabulkan. Fabasyarnahu bighulamin halim. Yang kami beri kabar gembira kepada Ibrahim dengan seorang keturunan, seorang anak laki-laki yang memiliki sifat hilm, yang memiliki sifat yang santun. Beliau adalah Ismail alaihissalam. Masuk umur 86, Ibrahim baru diberi keturunan seorang Ismail. Namun tidak berselang lama, setelah Ibrahim mendapatkan kabar gembira berupa keturunan, datang wahyu dari Allah Ta'ala agar Ibrahim meninggalkan Ismail di sebuah tempat yang sekarang menjadi kota Mekkah. Rasulullah SAW kabarkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, jaa Ibrahim bi ummi Ismail wa bi ibniha Ismail. Ketika Ibrahim alaihissalam membawa putranya Ismail dan juga ibundanya istri beliau Hajar alaihissalam, wa yuturdi'uh, yang ketika itu Ismail masih menyusu. Wa wada'aha inda al-bait inda dawhah fawqa zamzam fi 'ala al-masjid. Ibrahim menempatkan keduanya di tempat yang sekarang menjadi Masjidil Haram,
Di sebuah tempat yang ketika itu hanya ada satu buah pohon besar. Ibrahim tempatkan Ismail putranya, anak yang begitu dirindukan bertahun-tahun. Namun datang perintah Allah Ta'ala untuk menempatkan keduanya, membawa dari negeri Syam, dari Palestina, dipindah ke kota Mekah, yang ketika itu laisa bi Makkah yauma idzin ahad wa laisa biha ma. Yang Mekah ketika itu merupakan tempat yang tidak berpenghuni. Jangankan sumber air, oase pun tidak ada. Namun karena perintah dari Allah Ta'ala untuk membawa keduanya ke tempat tersebut, Ibrahim mendengar dan taat. Dibawalah keduanya, putra beliau Ismail dan ibundanya Hajar, ke tempat tersebut. Wada'a indaha jiraban fihi tamr wa siqa'an fihi ma. Dibekali keduanya dengan sedikit bekal, tempat yang berisi sedikit kurma dan juga tempat yang berisi sedikit air. Tsumma qafa Ibrahim muntaliqan. Setelah Ibrahim menempatkan keduanya di tempat tersebut, Ibrahim berpaling meninggalkan keduanya. Dalam hati Hajar alaihissalam bertanya, kenapa suamiku meninggalkan diriku di tempat tersebut? Maka ketika Ibrahim pergi tanpa meninggalkan sepatah kata, fatabi'atu ummu Ismail, maka Hajar ibunda Ismail mengikuti Ibrahim. Faqalat ya Ibrahim, aina tadhhab wa tatrukuna fi hadzal wadi alladhi laysa fihi anis wala syai'. Wa Ibrahim, kemana kau hendak pergi? Kau tinggalkan kami berdua, kau tinggalkan diriku di tempat yang seperti ini, tempat yang tidak berpenghuni. Fajala Ibrahim la yaltafit ilaiha. Namun Ibrahim alaihissalam tak menoleh, tak menjawab sepatah kata pun. Kembali ibunda Ismail Hajar alaihissalam mengulangi pertanyaannya. Tetap Ibrahim tak menghentikan langkahnya, bahkan tak menoleh sedikit pun. Maka ibunda Ismail tahu bahwasanya suaminya merupakan orang yang bertanggung jawab, orang yang soleh, seorang nabi. Maka pertanyaan terakhir yang dilontarkan oleh ibunda Ismail kepada Ibrahim, Allahu amaraka bihadza? Wa Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkanmu untuk melakukan hal ini? Baru Ibrahim ketika itu menjawab, na'am, betul. Allah lah yang memerintahkan diriku untuk menempatkan putra kesayanganku ketika itu, karena baru satu anak yang diberikan kepada Ibrahim di tempat tersebut. Apa jawaban ibunda Ismail ketika mengetahui bahwasanya hal tersebut merupakan perintah dari Allah Ta'ala? Kata beliau, idzan la yudayyi'una. Kata ibunda Ismail, kalau memang seperti itu, Allah Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan kami. Fiqh kepada Allah Ta'ala, percaya kepada Allah Ta'ala. Ketika seorang melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala, pasti Allah Ta'ala tidak akan menyia-nyiakannya. Tsumma raja'at, dan ibunda Ismail kembali. Fantalaqa Ibrahim, maka Ibrahim terus berlalu. Hatta idza kana inda tsaniyah min haitsu la yarawna, sampai ketika di sebuah tsaniyah, sebuah jalan di tepi bukit, ketika Ismail dan ibunda tidak bisa melihat Ibrahim, istaqbala biwajhil bait, maka Ibrahim alaihissalam menghadapkan wajahnya ke tempat yang sekarang menjadi Ka'bah. Wa rafa'a yadayhi, Ibrahim mengadahkan kedua tangannya, berdoa yang doanya Allah abadikan dalam Al-Qur'an. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Wahai Rabbku, ya Allah, sungguhnya aku tempatkan sebagian keluargaku biwadin, di sebuah lembah, ghairi dzi zar'in, sebuah lembah yang tidak dijadikan sebagai tempat bercocok tanam, tidak bisa ditumbuhi tanaman ketika itu. Inda baitikal muharram, di sisi tanah haram. Rabbana liyuqimus shalah, wa Rabbku, agar mereka bisa mengerjakan salat. Faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim, ya Allah, jadikanlah hati-hati manusia merindukan tempat tersebut. Subhanallah, doa Nabiullah Ibrahim.
Allah kabulkan. Tidaklah seorang muslim pun kecuali merindukan tempat tersebut. Waj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarat la'allahum yashkurun, dan berikanlah kepada mereka rizki dari sebagian buah-buahan agar mereka bisa bersyukur. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Ibrahim meninggalkan mereka berdua menuju negeri Syam. Bagaimana dengan Ummu Ismail yang hanya berbekal sedikit makanan dan sedikit air yang secara otomatis tidak berselang lama akan habis? Bagaimana putranya Ismail yang setelah itu menangis kehausan? Maka Ummu Ismail Hajar alaihissalam ketika itu menoleh ke kanan dan ke kiri mencari bantuan, barangkali ada yang bisa diminta bantuan. Ketika merasa kehausan, anaknya menangis, maka dapati di hadapannya ada bukit Sofa. Maka ibunda Ismail naik ke bukit Sofa, melihat barangkali ada seorang yang bisa dimintai bantuan. Menoleh ke kanan dan kiri, tidak ada seorang pun. Kemudian ada di hadapannya bukit Marwah. Maka Hajar alaihissalam turun dari bukit Sofa sampai di lembah, beliau berlari menuju bukit Marwah. Naik ke bukit Marwah, barangkali melihat seseorang, begitu pula tidak didapati seorang pun. Sampai 7 kali ibunda Ismail melakukan hal tersebut. Yang kata Rasulullah SAW, fadzalika sa'yun nas bainahuma. Perbuatan Ummu Ismail Allah abadikan sebagai manasik, di mana kaum muslimin yang melaksanakan ibadah haji ataupun umroh akan melaksanakan ibadah haji antara Safa dan Marwah dijadikan sebagai syiar-syiar Allah. Inna Safa wal Marwa min sya'airillah. Perjuangan ibunda Ismail diabadikan sebagai manasiknya, ibadahnya umat manusia. Berselang begitu lama. Ketika Ibrahim berulang mengunjungi putra beliau Ismail sampai yang ketiga kali, ketika mendapatkan Ismail sudah beranjak dewasa, Ibrahim mengatakan kepada Ismail, ya Ismail, innallaha amarani an abniya hahuna baitan yakunu ma'badan lil khalqi ila yaumil qiyamah. Wa Ismail, sungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan diriku untuk membangun di tempat ini sebuah tempat yang akan dijadikan oleh umat manusia sebagai tempat peribadatan kepada Allah Ta'ala. Dibangunlah Ka'bah yang menjadi kiblat kaum muslimin di hari-hari ini. Allah abadikan dalam Al-Quran, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna. Dan ingatlah ketika Ibrahim dan putranya Ismail meninggikan bangunan Ka'bah, seraya keduanya berdoa, Rabbana taqabbal minna, wa Rabb, ya Allah terimalah amal ibadah kami, innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya Engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Doa Nabiullah Ibrahim dan putranya. Setelah begitu lama diuji oleh Allah Ta'ala berpisah, diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk membangun tanah haram. Ya, setelah itu Allah perintahkan kepada Ibrahim untuk mengumumkan kepada umat manusia untuk mendatangi tempat tersebut melaksanakan ibadah haji. Wa adzin fin nas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Wa Ibrahim, umumkanlah kepada manusia untuk berhaji ke tanah haram. Ya'tuka rijalan, maka manusia akan mendatangi seruanmu dalam keadaan berjalan kaki. Wala kulli dhamirin, ataupun berkendara, yang ya'tina min kulli fajin amik, yang mereka akan datang dari seluruh penjuru negeri. Bisa kita lihat bagaimana Mekah saat ini. Begitu banyak umat manusia yang merindukan untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullahil Haram. Pengumuman dari Nabiullah Ibrahim yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Yang setelah itu datang ujian berikutnya. Ketika kecintaan Ibrahim kepada Ismail semakin besar, Ismail yang sudah beranjak dewasa, sudah bisa membantu Ibrahim sampai membangun Ka'bah, datang wahyu berikutnya berupa ujian. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunay
inni ara fil manami anni adbahuk fandur madza tara. Ketika Ibrahim mimpi, yang dalam mimpinya Ibrahim menyembelih putranya Ismail, yang itu merupakan wahyu dari Allah Ta'ala. Ibrahim mengatakan kepada putranya, inni ara fil manam anni adbahuk. Wahai Ismail, aku melihat dalam mimpiku aku menyembelihmu. Fandur madza tara. Bagaimana pendapat dirimu wahai putra? Apa jawaban Ismail sebagai seorang anak yang soleh? Kata Ismail, ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai bapakku, kerjakan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Tahu kalau mimpi bapaknya adalah wahyu. Dan Ismail tunduk terhadap wahyu Allah Ta'ala. Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insya'allahu minas sabirin. Engkau akan dapatkan diriku wahai bapakku insyaallah sebagai orang yang bersabar. Maka betul, falamma aslama wa tallahu lil jabin, ketika keduanya sudah pasrah. Ibrahim sudah menelungkupkan putranya Ismail untuk disembelih. Maka wanadainahu ayya Ibrahim, ketika hendak menyembelih maka datang seruan dari Allah Ta'ala, wahai Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya, engkau telah membenarkan mimpimu. Inna kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami akan beri balasan kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Wa fadainahu bidzibhin azim, maka kami ganti sembelihan Ismail dengan sembelihan berupa kurban binatang yang begitu besar. Ujian yang Allah berikan kepada Nabiullah Ibrahim terhadap putranya, yang alhamdulillah kita tidak diberi ujian seperti itu. Yang demi Allah, kalau seandainya ujian tersebut menimpa kita, kita tidak akan mampu. Kalau seandainya kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk menyembelih anak-anak kita, kita tidak akan mampu. Walaupun kecintaan kita terhadap anak kita jauh lebih kecil dibandingkan kecintaan Ibrahim kepada putranya Ismail alaihi salam. Namun kalau seandainya ujian tersebut Allah berikan kepada kita, nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa keturunan, kemudian kita diuji oleh Allah Ta'ala untuk menyembelih anak-anak kita, demi Allah kita tidak akan mampu. Sehingga alhamdulillah kita tidak diberi ujian oleh Allah Ta'ala sebesar ujian yang menimpa Ibrahim alaihissalam. Namun ingat, anak merupakan amanah. Kita diberi ujian oleh Allah Ta'ala untuk mendidik anak-anak kita, untuk mengajarkan kepada mereka tauhid, untuk mengajarkan kepada mereka hak-hak Allah Ta'ala, mengajarkan kepada mereka hak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengajarkan kepada mereka hak manusia umat yang hidup dengan anak-anak kita. Kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk mengajarkan kepada mereka ilmu agama yang manfaatnya akan kembali kepada kita. Al-Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih ketika menerangkan tentang pentingnya seorang bapak untuk mendidik anaknya, faman ahmala ta'lima waladihi ma yanfa'uhu wa tarakahu suda, barang siapa yang ketika diberi nikmat oleh Allah Ta'ala berupa keturunan, namun dia sia-siakan nikmat tersebut, anaknya tidak diajarkan ilmu agama, dibiarkan begitu saja, sebagaimana kebanyakan kaum muslimin saat ini tidak peduli dengan pendidikan agama terhadap anak-anaknya. Orang yang seperti ini, kata Ibnu Qayyim rahmatullahi alaihi, faqad asaa ilaihi ghayatal isaah. Orang tua yang seperti ini sebenarnya sedang berbuat kejelekan, melakukan kejahatan terhadap anaknya dengan kejahatan yang begitu besar. Orang tua yang tidak mendidik agama terhadap anak-anaknya, faqad asaa ilaihi ghayatal isaah, maka orang tua seperti ini sedang berbuat kejahatan terhadap anaknya dengan kejahatan yang begitu besar. Fa aktsarul aulad innama jaa fasaduhum min kibalil aba. Karena kebanyakan anak, rusaknya anak-anak seringnya justru bersumber dari orang tua. Wa ihmalihim lahum wa tarki ta'limihim faraiduddin wa sunanahu. Dikarenakan orang tua menyia-nyiakan pendidikan agama anaknya, tidak mengajarkan kepada mereka kewajiban-kewajiban agama, apalagi yang sunnah-sunnahnya.
fa'adha'uhum sighara, orang tua yang seperti ini yang menyia-nyiakan anaknya ketika kecil. Falam yantafi'u bi anfusihim, maka anak tersebut tidak bisa mengambil manfaat dari dirinya. Walam yanfa'u aba'ahum kibara, dan kelak ketika orang tuanya sudah tua pun anak tersebut tidak bisa memberi manfaat kepada orang tuanya. Begitu banyak kedurhakaan yang ada di hadapan kita, yang ada di tengah kaum muslimin. Sumber utamanya sebenarnya adalah dari orang tua. Sehingga kita tidak diperintahkan untuk menyembelih anak kita, namun kita diperintahkan untuk mendidik anak kita dengan pendidikan yang benar. Ajarkan kepada mereka akidah yang benar, ajarkan kepada mereka akhlak yang benar, ajarkan kepada mereka adab yang benar. Itu kewajiban kita sebagai seorang hamba. Jangan sebagaimana yang tadi dibaca oleh imam kita, kelak pada kiamat kita menyesal. Kita berharap justru anak kita menjadi tebusan atas azab yang akan menimpa kita. Yawadul mujrim law yaftadi min adzabi yaumi idzin bibani. Hari ketika orang-orang mujrim, orang pendosa, ya, berharap law yaftadi min adzabi yaumi idzin bibani, kalau seandainya dia bisa menebus dirinya dengan anak-anaknya. Seorang muslim adalah orang yang berharap kelak dia dan keturunannya dikumpulkan di dalam jannahnya. Walladzina amanu wattaba'atum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman, yang melakukan amal soleh, kelak kata Allah Ta'ala akan kami kumpulkan dia dan keturunannya di surganya Allah Ta'ala. Sehingga kita ingin mendapatkan surga, kita juga ingin keturunan kita bersama dengan kita di surga. Maka jangan lalaikan tugas kita sebagai seorang tua. Anak merupakan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, zinatul hayatid dunya. Namun anak juga merupakan ujian, merupakan amanah yang Allah bebankan kepada kita. Sudahkah kita sebagai orang tua menunaikan kewajiban kita untuk mendidik anak-anak kita? Ataukah kita termasuk orang-orang yang menelantarkan pendidikan mereka? Belum ada kata terlambat, masih ada waktu. Kita sebagai orang tua punya kewajiban untuk mendidik anak-anak kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.